Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zubedi, CKB Angkatan 9 SMA Temanggung. Tugas demonstrasi kontekstual modul 11A6. Tujuan pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajarkan trilogi pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan 3 hal dalam mendidik dan mengajar murid. Trilogi pendidikan tersebut adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, ini ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Ini adalah trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodratnya sebagai tukang kebun kehidupan, yaitu seperti petani yang dan benihnya itu harus benih yang bagus, tanahnya bagus, banyak matahari, dan juga unsur haranya juga tercukupi. Nanti akan jadi tanaman yang bagus juga. Tetapi kalau benihnya sudah bagus tapi tempat tumbuhnya kurang bagus, misalnya kurang sinar matahari, kurang unsur hara, kurang penyinaran dan sebagainya, nanti tumbuhnya tidak akan maksimal. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti atau karakter. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak, atau bahasa ini adalah menghamba. Menuntun, dalam menuntun harus disesuaikan dengan kodratnya. Anak diberikan kebebasan namun tetap diarahkan, bukan bebas sebebas-bebasnya. Kodratnya ada 2, yaitu kodrat alam dengan karakteristik alam sekitar anak, dan kodrat zaman, yaitu mengikuti perkembangan zaman seperti industri 4.0, Internet of Things, dan kemajuan iptek lainnya. Ini menuntun kodrat anak. Tukang kebun pendidikan tadi ya sama dengan mengibaratkan peran pendidik seperti orang atau seorang petani atau tukang kebun kehidupan, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Ini adalah satu ilustrasi tentang menanam jagung. Bahkan ada lagu menanam jagung di kebun kita, itu ya. Itu adalah salah satu ilustrasi. Jadi anak menjadi diibaratkan sebagai biji yang tumbuh, disemai, ditanam di lahan yang telah disediakan. Jika bijinya sudah bagus, tanamannya akan menjadi bagus ketika ditunjang oleh tanah yang bagus, tanah yang baik, sirkulasi udara juga baik, unsur hara baik, sinar matahari cukup, itu akan tumbuh maksimal. Kan tapi jika semua tidak terpenuhi, nanti tumbuhnya tidak akan maksimal walaupun bijinya itu sudah bagus. Pendidikan yang berpihak pada anak, seorang pendidik harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak berpikir kritis dan kreatif. Jadi berbeda-beda, ada yang cepat sekali menangkap, ada yang lambat sekali. Seorang pendidik harus bisa melayani semuanya, sehingga pendidikan itu berpihak pada anak. Implementasi di sekolah ada tentang ekstrakurikuler dengan minat bakat siswa, yaitu kodrat alam ya. Jadi kami ada onti, ada PMR, ada pramuka, ada tarunaan dan lain sebagainya. Bahkan ada sekitar 19 ekstrakurikuler yang disediakan di sekolah. Ini hanya salah contoh. Ada silat, ada KLH dan sebagainya. Ini adalah implementasi sekolah adalah yang sesuai dengan kodrat alam. Anak suka yang mana silahkan. Ada juga yang ISBS, Ikatan Siswa Biasa-Biasa saja. Nah, pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan iptek, itu kodrat zaman tadi ya. Pembelajaran memanfaatkan iptek atau IT ya.
Asalnya ada Google, Edmodo, macam-macam, ada Google Sheet, Jamboard, Padlet dan sebagainya. Ini dengan menggunakan smartphone. Sekarang mungkin setiap anak kalau di tempat kami mungkin ya tidak 100% tapi sudah mempunyai smartphone dengan berbagai mereknya dan juga untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Ini jadi kodrat zaman. Penanaman karakter meliputi kegiatan keterampilan yang berisi profil pelajar Pancasila, sehat jiwa raga, ini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Dan slogan 3S. Nah, ini ya, itu adalah penanaman karakter. Penanaman jiwa wirausaha meliputi pengolahan kopi salah satu di Teaching Factory ya ini ya. Ini adalah semua dilakukan oleh siswa, dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa dan dari hulu sampai hilir. Jadi siswa diajari dari hulu sampai hilir, dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen pasca panen dan pengolahan bahkan sampai marketing. Ini adalah real ada di sekolah kami. Tantangan penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua, pihak sekolah dalam pembentukan budaya atau karakter baik siswa maupun pengembangan bakat dan minatnya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Jadi ini adalah tantangan walaupun terus-menerus kita upayakan agar tantangan ini semakin kecil, yaitu kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya karakter baik siswa maupun pengembangan bakat dan minatnya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu melakukan komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan orang tua sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah, dan juga agar orang tua mampu membersamai anak menyesuaikan dengan program sekolah sehingga tujuan belajarnya tercapai. Sehingga tidak hanya tugas guru saja yang mendidik, tapi setelah dapat karakter yang baik itu diterapkan di rumah dengan bantuan atau monitoring oleh orang tua siswa itu sendiri agar program sekolah berjalan dengan baik dan tujuan belajarnya tercapai. Nah, ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.